Assalamualaikum Ibu Suminah. Waalaikumsalam Bu Rida. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah hari ini saya baik. Gimana keadaan Ibu? Alhamdulillah Ibu, saya sehat ya. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah tentunya dalam kegiatan nanti ada kompetensi yang akan Ibu tingkatkan. Kira-kira boleh saya tahu Ibu kompetensi inti apa yang akan Ibu tingkatkan dalam kegiatan coaching ini? Oke. Nah, saya rasa untuk praktek coaching kali ini saya ingin menekankan pada kompetensi mendengarkan secara aktif. Baik, berarti mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu yang menjadi acuan dari ketercapaian dari kompetensi mendengarkan secara aktif itu yang seperti apa? Oh iya, yang menjadi acuan mendengarkan secara aktif menurut saya yaitu apabila saya bisa mendengarkan secara aktif dan bisa hadir sepenuhnya dalam proses kegiatan coaching. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nanti bisa menggali dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh, begitu ya Bu ya. Ya, tapi sebelum nanti kita melaksanakan kegiatan coaching, alangkah baiknya kita perhatikan dulu rubrik penilaian untuk kegiatan tersebut ya Bu. Nah, di sini Ibu, untuk kegiatan coaching di sini ada 3 kriteria ya Ibu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Nah, jadi apabila Ibu ingin mendapatkan nilai yang maksimal, berarti yang harus dilakukan oleh Ibu itu adalah bebas dari memberikan pernyataan judgement ya Bu ya, kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Yang kedua, untuk kriteria pertanyaan berbobot, Ibu harus selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan tadi, ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, memberdayakan coaching. Nah, nilai maksimalnya apabila Ibu dapat membantu membuat rencana aksi yang lebih spesifik, ya, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Itu mungkin rubrik penilaian yang akan digunakan pada kegiatan coaching ini. Baik, Ibu sudah paham dengan rubrik penilaian tadi? Sudah. Baik, selamat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak Kiki. Silakan dulu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu maaf mengganggu waktunya. Boleh nggak kira-kira Bu? Ibu lagi santai nggak? Alhamdulillah hari ini Bu lagi santai. Kira-kira ada apa ya Pak Kiki yang bisa Ibu bantu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu bisa meluangkan waktu buat saya. Kebetulan ada hal yang perlu saya diskusikan dengan Ibu, atau istilah lainnya mungkin saya ingin curhat sama Ibu Bu. Ada suatu permasalahan di kelas, terutama ketika saya berhadapan dengan teman saya di kelas 4A. Tadi Pak Kiki ingin curhat nih, katanya ada permasalahan di anak kelas 4A ya. Nah, kira-kira permasalahan yang seperti apa ya Pak ya? Di kelas saya itu ada salah satu orang murid berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan mencoba curhat sama Ibu untuk mengoptimalkan si anak berkebutuhan khusus itu dalam proses pembelajaran. Jadi Pak Kiki ini ingin membantu untuk mengoptimalkan anak yang berkebutuhan khusus tersebut dalam proses pembelajaran. Betul Bu. Nah, memangnya kondisi siswa yang berkebutuhan khusus itu di kelas seperti apa ya Pak ya?
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di kelas 4 yang saya ajar itu ada salah satu murid yang berkebutuhan khusus, di mana anak tersebut masih kurang optimal dalam proses pembelajaran. Jadi saya akan mencoba berusaha mengoptimalkan si murid berkebutuhan khusus tersebut sehingga dia juga punya andil atau peran dan kontribusi dalam pembelajaran, terutama ketika belajar kelompok di kelas. Oh iya. Jadi Pak Didi ini ingin membantu untuk mengoptimalkan anak yang berkebutuhan khusus, terutama dalam kegiatan kelompok ya Pak ya. Betul. Nah, aktivitas belajarnya di kelas bagaimana Pak? Kalau dilihat dari keseharian si anak yang berkebutuhan khusus tersebut itu masih kurang fokus ketika belajar. Ketika guru memberikan materi pembelajaran, dia terkadang sering mengganggu temannya, sehingga terkadang juga dia fokusnya tidak optimal, dan akhirnya juga kalau dilihat dari hasil kognitif atau kemampuan kognitif saya itu masih jauh atau masih kurang, bahkan jauh tidak dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya. Oh iya. Tadi salah satunya karena dia tidak fokus ya Pak ya, sehingga kan hasilnya juga masih jauh dengan teman-temannya. Nah, kira-kira langkah apa yang pernah Pak Kiki lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama yang pernah saya lakukan kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut yaitu saya melakukan pendekatan secara persuasif supaya saya juga tahu bahwa kemampuan dasar si anak tersebut berada di posisi mana. Kemudian yang kedua, saya juga senantiasa memberikan saran kepada teman-teman yang lainnya bahwa kalian murid kelas 4A mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelajaran dan harus saling mendukung ketika proses pembelajaran. Jangan sampai ada salah satu teman yang merasa dikucilkan atau didiskriminasi, begitu Bu. Oh iya, tadi Pak Kiki sudah melakukan secara persuasif ya Pak ya. Betul Bu. Nah, menurut pengamatan Pak Kiki sendiri, kira-kira bagaimana hasilnya? Alhamdulillah sih Bu, ketika saya mencoba pendekatan yang lebih persuasif, yang lebih ekstra pada anak tersebut, ada progres lah walaupun sedikit gitu, terutama dari sikap ada perubahan walaupun sedikit, ada berkurang yang tadinya sering mengganggu temannya, alhamdulillah gitu. Terus juga yang kedua, alhamdulillah juga anak-anak yang lainnya bisa welcome gitu ketika ada diskusi kelompok, si anak yang berkebutuhan khusus juga punya andil atau kontribusi untuk kelompoknya sendiri gitu, yang minimal tidak langsung drastis meningkat secara bagus sekali, tapi minimal ada progres si anak tersebut gitu. Oh iya, jadi tadi saya sudah dilakukan pendekatan secara persuasif dan karakternya ya begitu ya, terus dalam dalam kelompok dia sudah diterima oleh teman-temannya. Nah sekarang kalau menurut Pak Kiki, kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, nah kemampuan anak tersebut sekarang ada di posisi berapa Pak? Ya, seperti saya sampaikan bahwa memang kalau anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa disamakan dengan murid-murid yang lainnya. Hasil pengamatan saya, anak yang berkebutuhan khusus tersebut berada di posisi 5. Untuk sementara ini menurut Pak Kiki bahwa anak tersebut berada pada posisi 5. Nah kira-kira nih kondisi idealnya menurut Pak Kiki anak tersebut itu nanti akan berada pada posisi berapa? Mungkin saya tidak muluk-muluk terlebih dahulu untuk anak berkebutuhan khusus tersebut, minimal dari posisi 5 dia ada peningkatan walaupun hanya 1 tingkat, berada di posisi 6 terlebih dahulu. Jadi step by step mungkin ya Bu ya, karena tadi saya sampaikan bahwa mungkin tidak bisa disamaratakan dengan
siswa-siswa atau murid-murid yang lainnya yang memang punya kemampuan berbeda dengan yang anak berkebutuhan khusus. Dari posisi 5 naik menjadi posisi 6 ya, alhamdulillah ya, perubahan ya Pak ya. Nah, kira-kira nanti langkah-langkah apa yang akan Pak Kiki lakukan untuk selanjutnya Pak? Rencana kegiatan saya yang akan dilaksanakan ke depan, terutama untuk mengoptimalkan murid berkebutuhan khusus tersebut, saya pertama mungkin akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang ada murid yang sama seperti di kelas saya, yaitu murid yang berkebutuhan khusus, atau pada rekan sejawat yang memang pernah menangani anak yang berkebutuhan khusus di kelasnya. Kemudian yang kedua, saya juga mungkin akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi booming ya, bahwa ada pembelajaran diferensiasi. Mungkin guru bisa memberikan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bisa dilihat dari gaya belajarnya, baik itu auditori, kemudian visual, juga kinestetik, ataupun dari kemampuan kognitifnya dan sebagainya gitu. Yang ketiga, mungkin saya akan berkoordinasi dengan pimpinan saya dan kepala sekolah untuk pengadaan sarana-prasarana yang mendukung supaya pembelajaran lebih interaktif di kelas. Salah satu contohnya mungkin dengan pengadaan Infocus, karena terus terang Bu, di sekolah saya itu masih bergiliran untuk menggunakan Infocus gitu. Jadi perlu mungkin nanti dikoordinasikan dengan pimpinan saya untuk penambahan sarana tersebut. Yang terakhir juga saya mungkin tidak kalah pentingnya, karena mungkin pendidikan itu tidak akan bisa berhasil tanpa hanya mengandalkan guru, siswa, dan kepala sekolah. Tapi di sini mungkin saya juga akan mencoba berkonsultasi dengan orang tua murid yang berkebutuhan khusus tersebut untuk memberikan saran atau masukan agar beliau bisa berkonsultasi dengan fisiater untuk mengetahui perkembangan putranya itu sendiri, dan juga menjadi dasar bagi saya sebagai wali kelas untuk anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri dari data dari fisiater itu. Oh iya, jadi Pak Kiki ini mempunyai 4 langkah ya Pak ya, yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah akan berkolaborasi dengan pimpinan sejawat yang berkontribusi dalam pembelajaran anak kebutuhan khusus. Dan yang kedua, tadi Bapak akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Yang ketiga, Bapak akan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang sarana dan prasarana. Yang terakhir, Bapak akan berkomunikasikan dengan orang tua. Syukur-syukur nanti orang tua tersebut bisa membawa anaknya untuk berkonsultasi dengan psikiater. Betul. Nah, dari keempat rencana tadi yang akan Pak Kiki lakukan nih, kira-kira rencana mana yang akan yang bisa Pak Kiki lakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Ya, dari keempat rencana tadi mungkin yang menjadi skala prioritas bagi saya yang terdekat ini, yaitu yang pertama kolaborasi dengan rekan sejawat yang pernah menangani murid yang berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, karena alhamdulillah dengan pendidikan dan sharing juga dengan rekan yang lainnya, ketika kami mendapatkan pendidikan di guru penggerak juga, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak serumit yang awal kita bayangkan. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas lain.
Jadi nanti Bapak akan menerapkan yang dua itu tadi ya Pak ya. Pertama itu berkolaborasi dengan teman Jawa, yang kedua dengan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah dalam pendidikan guru penggerak yang sekarang Bapak ikutin ya, itu ada pembelajaran berdiferensiasi dan ternyata tidak serumit yang dibayangkan Bapak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya saya bisa menerapkan sehingga anak didik saya yang berkebutuhan khusus tersebut bisa lebih optimal lagi ketika dalam proses pembelajaran di kelas. Iya. Nah, kira-kira nih rencana Bapak tadi akan dilaksanakan kapan Pak? Saya merencanakan mungkin minggu depan Bu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan dalam waktu 1 minggu ke depan, dan mungkin nanti juga saya kalau tidak keberatan meminta waktu kembali kepada Ibu untuk berdiskusi kembali dan untuk melakukan refleksi. Baiklah, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Pak Diki bisa berjalan dengan baik dan nanti insya Allah mudah-mudahan Ibu bisa ke sana. Kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Diki setelah kita berbincang-bincang hari ini? Alhamdulillah Bu, terus terang saya merasa lega dan senang, bahkan bahagia karena bisa tercerahkan ketika saya sudah berdiskusi dengan Ibu. Mudah-mudahan di kelas nanti, khususnya untuk murid yang berkebutuhan khusus di kelas saya, bisa optimal dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sebanyak-banyaknya atas waktunya dan juga bisa sharing dengan saya. Mudah-mudahan juga saya bisa menemukan solusi yang terbaik khususnya buat murid yang berkebutuhan khusus di kelas saya, dan yang masalah yang saya hadapi bisa dapat diatasi dengan baik pula. Karena terus terang saya juga merasa sangat empati khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada di kelas saya. Tapi juga saya tak lupa juga selalu berdoa mungkin semua murid-murid saya bisa menerima pembelajaran selama belajar di kelas, dan juga pembelajaran yang mereka rasakan bisa terasa menyenangkan dan bermakna. Sama-sama Pak Diki, mudah-mudahan kegiatannya nanti bisa berjalan dengan Amin. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Mohon maaf saya lagi mengganggu waktu Ibu. Sama-sama. Ya, selamat siang Ibu Sumina. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah Ibu, tadi praktek coachingnya sudah diselesaikan. Saya lihat tadi berjalan dengan sangat baik. Nah, bagaimana Ibu menilai diri sendiri ya Bu ya, dengan performa yang sudah Ibu laksanakan tadi pada saat coaching? Baik Bu, terkait dengan proses coaching yang saya lakukan tadi, saya rasa apa yang sudah saya lakukan sudah berjalan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan pada alur cerita. Hingga saya melihat dan merasakan bahwa coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh, baik, berarti menurut Ibu sudah baik ya Bu ya. Kira-kira dalam hal apa nih Bu yang menguatkan bahwa penilaian Ibu itu dirasa sudah cukup baik gitu? Oh iya, saya melihat dari pertama dari emosi coach Ibu, bahwa dia tidak merasa tertekan. Terus dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya, dan pada akhirnya dia bisa menemukan jawabannya dari permasalahan yang ada. Oke, jadi coaching bisa menentukan solusi apa mungkin ya yang terbaik dari permasalahan tersebut. Baik, mungkin Ibu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu ya? Iya. Baik, dari hasil pengamatan saya terkait dengan kegiatan coaching tadi,
saya amati memang semuanya sudah berjalan dengan sangat baik gitu, dimana Pak Kiki sebagai coach gitu ya sudah mampu untuk menyampaikan solusi gitu ya. Begitupun juga dengan Ibu sebagai coach, bahwa yang saya lihat dari kegiatan mendengarkan aktifnya sudah sangat baik Ibu ya. Sehingga Ibu bisa mendapatkan kata kunci ya dari persoalan yang disampaikan oleh coach tersebut. Nah, otomatis Ibu dari kata kunci tersebut, dan Ibu kemudian bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga tadi bisa mengalir begitu saja gitu. Saya lihat coachingnya bisa menyampaikan solusi yang akan coach lakukan gitu ya. Kemudian dalam hal memberdayakan coaching, nah, Ibu Suminah sudah dapat mengidentifikasi masalah gitu ya, sehingga rencana aksi yang disampaikan pun bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang saya catat mungkin di sini dari apa yang dilakukan di coaching tersebut, bahwa permasalahan yang dialami oleh coach itu tadi sudah ada solusinya. Yang pertama yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat ya, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan pengadaan sarpras, kemudian yang ketiganya itu melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi, dan yang terakhirnya adalah melakukan komunikasi dengan orang tua. Mungkin itu Ibu yang saya catat dari kegiatan coaching tadi. Nah, bagaimana ini menurut Ibu untuk kedepannya? Apa yang perlu Ibu tingkatkan kembali? Yang ingin saya tingkatkan dari proses coaching tadi itu saya ingin mendapatkan kata kunci gitu. Karena kata kunci itu merupakan kata yang nantinya untuk membuat pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari emosi. Begitu. Jadi ingin memahami kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya ya Bu ya. Baik, sangat luar biasa sekali Ibu Suminah. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menyampaikan kembali kepada rekan sejawat gitu, dan mungkin saya akan mencatat hasil dari coaching ini sebagai bahan untuk supervisi akademik ya Ibu ya. Baik, itu saja mungkin Ibu Suminah. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di kegiatan yang lainnya. Sama-sama Ibu.